Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Matematika Bisnis. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas penerapan integral tertentu dalam bidang ekonomi, di mana nanti kita akan menggunakan integral tertentu tersebut terhadap surplus konsumen dan bagaimana menentukan surplus produsen, serta akan kita lengkapi nanti dengan contoh soal dan pembahasan. Kita awali dengan surplus konsumen, di mana surplus konsumen ini merupakan keuntungan yang lebih yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga perkiraan yang lebih tinggi daripada harga pasar sesungguhnya dari suatu barang. Dalam hal ini, konsumen sebenarnya masih mampu membayar lebih tinggi dari harga pasar sesungguhnya, sehingga anggaran yang direncanakan ternyata lebih tinggi dari kenyataan harga yang berlaku di pasar. Nah, di sini kita lihat ini daerah yang di atas ini merupakan daerah surplus konsumennya, dan ini adalah fungsi PPQ atau fungsi Q ya, teman-temannya. Ini PE dan ini QE-nya. Oke. Nah, adapun surplus konsumen itu disimbolkan dengan CS. Kita bisa cari dengan dua cara, yaitu terhadap fungsi Q, DQ, yang kita gunakan adalah batas dari 0 sampai QE dikurang QE kali PE, atau cara kedua customer surplus itu bisa kita tentukan dengan menggunakan fungsi P, batasannya adalah PE sampai P aksen. Dengan P aksen itu diperoleh dari nilai P untuk Q sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, akan lebih gampang kalau kita lihat dalam contoh soal. Di sini ada satu kasus hitung surplus konsumen dengan dua macam cara. Untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P yang tingkat harga pasarnya P-nya adalah 10. Penyelesaian yang bisa kita tawarkan di sini, jika Q-nya adalah 40 dikurang 2P dengan penjabaran atau penyederhanaan, bisa kita cari P-nya adalah 20 dikurang 0,5 Q. Jadi ini hanya dipindah ruaskan ya. Ini P-nya 40 dikurang 2P, maka min 2P adalah 40 dikurang Q. P-nya adalah sama-sama dibagi 2 semuanya ya teman-teman, 40 dikurang 0,5 Q. Ya, kira-kira seperti itu teman-temannya. Nah, untuk P sama dengan 0, masukkan P-nya 0, maka Q-nya 40. Dan untuk Q sama dengan 0, maka P-nya ketemu 20. Nah, pada saat Q sama dengan 0 inilah P ini sebagai P aksen. Di sini ya teman-teman ya. Ini gambarannya, inilah garis Q sama dengan 40 dikurang 2P. Cara menggambarkannya, tadi di sini udah ketemu titik 040, 040 dan titik 020 gitu ya teman-temannya. Jika saat P-nya sama dengan 0, Q-nya 40, saat Q-nya sama dengan 0, P-nya 20. Nah, jika PE-nya adalah 10, masukkan ke persamaan yang ini, jika PE-nya adalah 10, nah ini 10, 40 dikurang 20 adalah Q-nya 20. Nah, dari sini bisa kita lakukan cara pertama untuk menentukan surplus konsumennya, CS-nya. Di sini kita pakai fungsi Q terhadap DQ dikurang QE PE ya teman-temannya. Nah, integral dari 0 sampai 20. 20 adalah nilai dari QE di sini. Ya, 20 dikurang 0,25 Q. 20 dikurang 0,25 Q. Kurang 20, nah itu tadi QE-nya, PE-nya adalah 10. Nah, tinggal kita integralkan. Integral dari 20 terhadap DQ adalah 20 Q. Integral 0,5 Q adalah 0,5 per, karena ini pangkat 1, jadi 1 tambah 1 per 2, 0,25 Q pangkat 1 tambah 1, Q pangkat 2. Batasnya 0 sampai 20 dikurang 200, karena ini 20 kali 100 adalah 200. Tinggal kita substitusikan, Q-nya sama dengan 20. 20 kali Q 20, 0,25 kali 20 pangkat 2. Nah, kita substitusikan lagi 0, Q-nya sama dengan 0, yaitu yang ini, nanti ini nilainya 0 ya teman-temannya. Nah, ketemu di sini 400 dikurang 100 dikurang 200, nilainya adalah 100 lah CS untuk cara pertama menggunakan fungsi Q.
Bila kita menggunakan fungsi P, bisa juga ya, nilainya sama apa tidak ya. Bila kita mencari CS dengan fungsi P, nilai CS itu adalah integral dari P sampai P aksen. PE-nya tadi 10, P aksennya 20 ya. Nah, ini udah ketemu batasnya 10 sampai 20. Fungsi yang kita gunakan adalah fungsi P, ini 40 dikurang 2P terhadap DP ya. 40 dikurang 2P terhadap DP. Integral dari 40 DP adalah 40P dikurang P kuadrat. P kuadrat. Integral dari 2P ini adalah 2/2 P pangkat 2. 2/2 adalah 1, P pangkat 2. Batasnya dari 10 sampai 20 ya teman-teman ya. Substitusikan P-nya 10 dikurang ya P-nya 20 dan dikurang P-nya 10. Masing-masing kita substitusikan. 40 kali 20 dikurang 20 pangkat 2 dikurang 20 kali 10 kurang 0,25 kali 10 pangkat 2. Nah, ini ketemu 400 dikurang 300, ternyata nilai customer surplusnya sama, yaitu 100. Baik kita menggunakan integral fungsi Q dan kita menggunakan integral fungsi P. Oke, kita simak lagi teman-temannya. Kalau misalkan terlewat, kamu simak lagi penjelasan di awalnya, pause lagi, ulang lagi, pause lagi, ulang lagi ya teman-temannya. Untuk surplus produsen, nah posisi atau keadaan surplus produsen dikatakan itu merupakan keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen. Kalau tadi oleh konsumen, sekarang oleh produsen, dengan harga perkiraan yang lebih rendah daripada harga pasar yang sesungguhnya. Jadi si produsen itu sebenarnya masih mampu menjual di bawah harga pasar, sehingga harga jual yang direncanakan ternyata lebih rendah dari kenyataan harga yang berlaku di pasar. Ini grafiknya, ini fungsi P, FQ, ini QE, PE-nya. Nah, ini daerah inilah yang diarsir ini yang dinamakan daerah surplus produsen atau produsen surplus ya. QE dan P ya teman-temannya, di mana produser surplus itu bisa kita cari QE kali P dikurang integral 0 sampai QE fungsi Q terhadap DQ, atau PS itu sama dengan integral dari P aksen sampai dengan PE fungsi P DP, di mana P aksen itu adalah nilai P untuk Q sama dengan 0. Penawaran pada sumbu kurva ya teman-teman ya. Kita lihat di sini contohnya agar lebih gampang kita pahami. Hitung surplus produsen dengan dua macam cara untuk fungsi penawaran. P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Bila tingkat harga keseimbangan pasarnya adalah P-nya adalah 10. Kemudian di sini solusi yang bisa kita tawarkan, jika P-nya adalah 0,25 Q ditambah 3, kita bisa dapatkan Q-nya min 6 ditambah 2P, hanya dipindah ruaskan ya, lagi-lagi hanya disederhanakan ini teman-teman ya. Kemudian jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 6. Dan jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 3. Substitusikan P-nya 0, maka Q-nya min 6. Substitusikan Q-nya 0, maka P-nya adalah 3. Pada saat Q ini sama dengan 0, itu disebut juga P aksen ya. Maka PE-nya 10, jika P-nya 10, substitusikan P-nya 10 di sini, min 6 ditambah 20 adalah 14. QE-nya adalah 14. Nah, ini gambaran untuk sketsa ya, ini garis B sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ya. Caranya gimana? 0 ya, saat P-nya 0, saat Q-nya 0, P-nya 3, ditemu titik 03. Saat P-nya 0 ya, Q-nya saat Q-nya 0, maka P-nya adalah 3. Saat P-nya 0, maka Q-nya adalah min 6. Itu tadi ya teman-teman ya. Nah, gambarkan ini PE-nya 10 dan QE-nya 14, 10 dan 14. Inilah daerah produsen surplusnya atau surplus produsernya ya teman-teman ya. Cara pertama yang kita bisa lihat adalah PS adalah QE kali PE. QE-nya tadi 14, PE-nya 10. Kurang integral dari 0 sampai QE, 0 sampai ini QE, 0 sampai 14 ya. Fungsi Q ya 14 atau fungsi Q QD sama dengan
14 dikali 10, 14 dikali 10, PE-nya 10, QE-nya 14, dikurang 0 sampai 14, di 0 sampai 14, fungsi Q 0,5 Q ya, ditambah 3 DQ terhadap DQ. Nah, 14 kali 10, 140, integral dari 0,5 Q adalah 0,5 per 2 Q pangkat 2, 0,25 Q pangkat 2 ditambah integral dari 3 terhadap DQ, 3 Q, batasnya 0 sampai 14. Substitusikan nilai Q-nya adalah 14, 0,25 kali 14 pangkat 2 ditambah 3 kali 14 dikurang, kalau ini nanti 0 kan substitusikan Q-nya sama dengan 0, ini nanti nilainya 0, 140 dikurang ini, nanti kamu cek sendiri perhitungannya, 0,25 kali 14 pangkat 2 ditambah 3 kali 14, min 91 dikurang ini 0 adalah 49. Nah, cara kedua yang bisa kita tawarkan di sini adalah surplus produsennya, PS-nya adalah integral P aksen sampai PE, integral fungsi P DP 3 sampai dengan 10, 3 sampai dengan 10 kali, atau integral fungsinya min 6, kita gunakan Q min 6 tambah 2P DP ya, atau nilainya di sini integral dari min 6 DP adalah min 6P ditambah 2P, 2 per 2 di P pangkat 2 kan ya, 2 per 2 adalah 1, P pangkat 2, batasnya 3 sampai 10, substitusikan P-nya 10, dikurangkan substitusikan P-nya 3, nah ketemu di sini 40 dikurang min 9 adalah 40 tambah 9, 49. Nah, untuk contoh soal penawaran dan permintaan, diketahui penawaran dan permintaan suatu barang di pasar masing-masing ditentukan oleh Q min 30 ditambah 5P dan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Tentukan A masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen, dan B gambarkan grafiknya. Tawarkan di sini Q-nya adalah min 30 tambah 5P, berarti P-nya adalah min 30 dikurang Q atau sama-sama dibagi 5 semuanya, min 30 ditambah atau sama dengan 6 ditambah 0,2 semuanya dibagi 5. Kemudian persamaan kedua di sini 60 dikurang 4P, maka P-nya adalah dari sini kita dapatkan P min 4P adalah 60 dikurang Q, maka P-nya sama dengan 15 dikurang 0,25, sama-sama dibagi 4 ya teman-teman ya. Nah, keseimbangan pasar diperoleh saat QS sama dengan QD, berarti min 30 ditambah 5P ini sama dengan 60 dikurang 4P ya. Oke, berarti dari sini kita dapat 5P ditambah 4P sama dengan 9P, 60 ditambah 30 sama dengan 90 di 9P sama dengan 90 dan P adalah 10. Saat P-nya sama dengan 10, ini disebut juga dengan PE10. Nah, maka ketemulah di sini bisa kita cari untuk Q-nya 60 dikurang 4 kali 10 sama dengan 20, ini jadi QE ya teman-teman ya. Nah, surplus konsumen CS-nya adalah kita menggunakan fungsi Q 0 sampai dengan QE dikurang QE PE. QE-nya tadi sudah ketemu 20, PE-nya 10. Fungsi Q yang kita gunakan di sini adalah 15 dikurang 0,25. Integralkan dengan batas 0 sampai dengan 20 terhadap QD. 0 sampai dengan 20, integral daripada 15 QD adalah 15 Q. Integral dari 0,25 per 2 dikali Q pangkat 2 ya. Batasnya adalah 0 sampai 20 dikurang 20 kali 10, 200. Nah, ini substitusikan P-nya Q-nya 20 dikurangkan dengan substitusi Q-nya 0 ya. Karena kalau kita substitusikan Q-nya 0 itu hasilnya langsung 0, jadi
tinggal ambil yang ini dengan substitusi terhadap 20, ketemu di sini 250 dikurang 200, hasilnya adalah 50, teman-teman ya. Nah, kita cari surplus produsennya. PS adalah QE kali PE dikurang integral dari 0 sampai dengan QE fungsi Q dQ. Nah, QE-nya tadi sudah ketemu 20, PE-nya 10 dikurang integral dari 0 sampai dengan 20 karena QE-nya 20. Fungsi yang dipakai adalah yang ini, 6 tambah 0,2 ya. Nah, 6 tambah 0,2 Q kita integralkan ya. Ini hasilnya 200, 6 dQ adalah 6 Q ditambah 0,2 per 2 Q pangkat 2. Batasnya adalah 0 sampai 20. Di sini ketemu 200, ini kita substitusikan Q-nya 20, 160. 200 kurang 160 adalah 40 lah surplus produsennya. Nah, ini gambar grafiknya ya. Kita mulai dari misalkan Q-nya min 30 ditambah 5P. Ini garisnya. Buat titiknya, menentukan titik-titik ini jika P-nya 0 berapa Q-nya, jika Q-nya 0 berapa P-nya ya. Dua titik ini tadi QE dan PE-nya ya, titiknya. Nah, yang ini garis QD sama dengan 60 kurang 4P. Jadi buat menentukan titik ini adalah jika Q-nya 0 berapa P-nya, jika P-nya 0 berapa Q-nya. Kira-kira seperti itu. Sambungkan, inilah daerah customer surplus-nya dan inilah daerah produsen surplusnya atau surplus produsennya ataupun surplus konsumennya. Oke. Nah, ini ada contoh soal teman-teman untuk dikerjakan secara kelompok bersama teman-temannya untuk didiskusikan. Nanti hasilnya diupload ya teman-teman ya. Nah, ini ada 3 soal. Dan ini merupakan slide yang ditunggu-tunggu mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkuliahan ini. Tetap semangat. Ketemu lagi di perkuliahan berikutnya di ini. Sekian dan terima kasih.